Selamat siang Bu Mary. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Aul. Ya, bagaimana nih kabarnya Bu Mary hari ini? Alhamdulillah Bu Aulia, namun lagi sedikit andilau antara dilema dan galau. Bu Aul sendiri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, saya baik Bu Mary. Loh kok Andilau tadi ya? Segala apa ini? Ya nih Bu Aul, saya butuh teman ngobrol, makanya saya Bu Aul tadi ya untuk ngobrol setelah jam istirahat sebentar di taman sekolah. Oh ya, ngomong-ngomong Bu Aulia, gimana ngajarnya tadi di kelas nih? Oh gitu ya. Alhamdulillah tadi ngajar berjalan lancar Bu Mer. Oke, yuk kita ngopi ngocing perkara ilmu sambil menjujuk nanti di Asik. taman sekolah ya. Oke, siap Bu Aulia. Sebelumnya makasih loh Bu Aul sudah meluangkan waktu istirahatnya dengan saya. Ya, sama-sama. Santai aja Bu Mary. Oke. Ngomong-ngomong nih Bu Mary, apa yang mau diobrolkan dengan saya nih siang ini? Jadi gini loh Bu Aul ya. Saya tuh suka bingung dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat dalam mengajarkan metode terutamanya hitungan gitu dalam pelajaran ekonomi di kelas 10 sekarang nih Bu Aul. Contohnya aja ketika saya kemarin mengajarkan tentang fungsi permintaan dan penawaran di kelas 10 1 dan 2, mereka pasif sekali Bu Aul. Kebanyakan diam dan hanya menyimak materi aja gitu. Terlihat kurang antusias, kurang semangat sehingga pembelajaran di kelas itu garing Bu Aul. Berbeda ketika saya menjelaskan teori misalnya, mereka agak aktif, apalagi kalau presentasi. Tapi kalau materi, apalagi hitungan materi itu kan itu jauh sekali antusiasnya Bu. Hasil tesnya aja Bu, kemarin 60% di bawah rata-rata coba. Oh gitu Bu Mary ya. Jadi saat ini Bu Mary merasa galau dengan metode Banget. mengajar yang tepat untuk anak-anak di kelas 10 ya, yang berkaitan dengan tadi materi hubungan materi hitungan ya Bu Mary ya. Kemudian sehingga mereka jadi pasif, kemudian tidak antusias dan nilai mereka jelek. Mungkin seperti itu ya Bu Mary ya. Betul Bu Aul. Anak-anak itu kurang antusias Bu Aul dengan perhitungan. Ketika saya analisa, mereka belum memiliki pemahaman penuh terhadap kompetensi awal di SMP tuh ketika mereka belajar aritmetika sosial. Jadi otomatis saya harus mengulang materi itu dari dasar Bu Aul. Sedangkan waktu mengajar saya sangat terbatas di kelas 10 dan disesuaikan dengan alokasi waktu kan di ATP yang udah saya buat. Oh, oke Bu Mary. Karena waktu kita mengobrol ini pendek ya Bu Mary. Bu Mary ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita ini? Saya sih berharap bisa mendapatkan solusi dari obrolan kita ini Bu Aul supaya saya bisa menerapkan metode pembelajaran yang tepat, intinya menumbuhkan antusias belajar siswa terkait metode hitungan, baik itu konten permintaan penawaran ataupun di konten-konten materi lain untuk mencapai KKTP. Oke. Berarti mencari solusi ya supaya murid bersemangat, fokus dan antusias pada konten hitungan ekonomi tadi ya. Tepat banget Bu Aul. Saya ingin menemukan metode tepat untuk membuat anak-anak tuh aktif di kelas, merasa antusias dan menyenangi konten hitungan dalam ekonomi. Jadi gini, ekonomi itu seru loh hitungannya, tidak rumit gitu, tapi visual. Oh, begitu ya. Baik Bu Mary. Nah, menurut Ibu nih, anak-anak yang antusias dan aktif dalam pembelajaran ekonomi terkait hitungan itu seperti apa sih Bu Mary? Gimana ya Bu ya? Menurut saya yang antusias itu yang mampu mengikuti pembelajaran dengan penuh gairah belajar dan memiliki minat belajar penuh sehingga daya nalar kritisnya itu terpancing untuk mengeksplor materi yang saya berikan dan tidak menunggu penjelasan full dari saya. Jadi kesan itu teacher center gitu saya tuh. Karena hitungan ekonomi itu udah dari awalnya dari kan. Oh, oke. Jadi begitu ya. Kalau idealnya murid yang aktif dan antusias seperti itu yang dijelaskan Bu Mary itu tadi ya? Ya, betul, kurang lebihnya begitu Bu Aul. Oke, kalau murid-murid ada di level itu kita bilang poin levelnya 10 begitu ya. Kemudian terus anak-anak yang pasif tidak antusias dan tidak memiliki ketertarikan nih dengan memahami pembelajaran di materi tadi itu ada di level 1. Menurut Bu Mary nih, murid-murid di kelas Bu Mary itu berada di level berapa sih?
Kalau saya amati sih ya Bu Aul ya, rata-rata di level 5 deh. Karena ada beberapa murid juga yang tidak sepenuhnya nggak aktif, ada sih yang masih aktif dan antusias, sekitar 40%-an lah dari sekelas ya. Ada yang sering bertanya, ada yang memberikan statement jawaban beragam ketika saya menyampaikan materi, gitu. Jadi di level 5. Oke, menurut Bu Mary, murid-murid Ibu tadi berada di level 5 ya, yang bisa aktif. Kemudian antusias dan tertarik memahami materi hitungan dalam ekonomi. Apakah ada nih Bu kemungkinan murid-murid berada di level 10 nih Bu Mary? Saya sih selalu optimis ya, sebenarnya Bu Aul untuk memahami konten matematis berada di level 10 bisa insya Allah, tapi untuk keaktifan, antusiasme, apalagi daya nalar yang kritis mungkin bisa dinaikkan ke angka 8 aja dulu. Karena sepertinya menumbuhkan mindfulness itu akan membutuhkan proses yang lumayan. Baik. Level 10 untuk pemahaman materi dan level 8 untuk keaktifan ya. Dan daya nalar kritis dan antusiasnya ya menurut Bu Mer, apa sih yang bisa Bu Mer lakukan untuk membantu nih murid-murid supaya berada di level itu dalam memahami materi maupun menumbuhkan keaktifan tadi. Kemudian meningkatkan daya nalar dan antusiasnya pada materi ekonomi tadi. Pada konten hitungan ya Bu Mer ya? Betul. Itu yang masih membuat saya kebingungan sih kalau tadi metode apa yang paling tepat untuk mewujudkan harapan saya tadi. Saya terpikir sih akan menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan model PBL. Metode diskusi. Nah, itu hitungan baru. Jadi saya pernah pelajari di PGP. Namun saya masih ragu nih. Menurut Bu Aul gimana ya? Wah, bagus itu idenya Bu menurut saya, karena tadi pembelajaran berdiferensiasi itu dapat memenuhi kebutuhan murid ya Bu ya. Kemudian ada implementasi kurikulum merdeka nih. Coba nih menurut Bu Mary rencana aksinya bagaimana sih Bu Mary? Di awal tahun pelajaran kemarin sekolah saya kan sudah melakukan asesmen diagnostik di tiap awal pembelajaran pun sering ada tes diagnostik non kognitif di pelajaran saya. Nah, ada beberapa gaya belajar anak-anak itu kan, ada yang kinestetik di kelas itu auditori, visual. Mungkin saya bisa melakukan pembelajaran konten hitungan dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi tadi ya Bu Aul, dengan strategi konten, proses maupun produk. Seperti itu kayaknya. Wah, bagus nih Bu Mary ya. Lalu nih bagaimana nih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk ini nih dalam materi hitungan di mapel ekonomi yang Bu Mary tadi? Mungkin seperti ini Bu rencana saya. Untuk diferensiasi konten, saya akan menampilkan pembelajaran yang sifatnya demonstrasi permasalahan permintaan dan penawaran secara kontekstual. Misalnya saya nyiapin video pembelajaran yang isinya berdemonstrasi mengenai belajar ekonomi ya. Kemudian PPT Canva juga, dan ada modul-modul bahan bacaan. Untuk prosesnya nih Bu Aul, saya bisa membagi anak gimana keinginan anak, mau individu boleh, mau kelompok boleh, bahkan ada tutor sebaya temannya. Itu saya akan siapkan untuk anak-anak. Untuk produknya juga boleh beragam. Silahkan produknya beragam dalam LKPD. Mereka bisa mengisi permasalahan hitungan dengan cara mereka sendiri, tanpa kaku gitu ke rumus yang saya buat. Gitu Bu Aul. Menarik sekali Bu Mary nih. Menurut Bu Mary nih, apa ukuran keberhasilan rencana aksi ini Bu Mary? Ukuran keberhasilan saya punya ya, murid aktif, bernalar kritis, antusias mengikuti pelajaran saya terutama hitungan gitu ya, karena mereka belajarnya memang sesuai kebutuhan mereka dan mungkin kedepannya akan lebih menyenangkan. Intinya ikhlas lah belajar sama saya di kelas. Rencananya sudah baik nih Bu Mary nih. Apakah Bu Mary akan ada kendala nih nanti menerapkan rencana ini? Kendala pasti ada sih Bu Aul ya, untuk menyiapkan media misalnya atau kesiapan belajar yang sesuai dengan gaya belajar murid gitu kan. Terutama nih saya butuh tips nih dari teman-teman yang ngajar Excel, biar nanti bisa sharing gitu. Mereka kan udah terbiasa ngajar-ngajar hitung-hitungan dengan berbagai metode yang berdiferensiasi. Seperti itu. Oke, Bu Mer, luar biasa. Perlu waktu berapa lama nih untuk mempersiapkan tadi media-media yang dibutuhkan tadi? Oke.
Mungkin 2-3 hari lah ya, saya untuk mempersiapkan berbagai media video dan lain sebagainya, agar sesuai dengan kebutuhan belajar tiap anak saya di kelas, gitu. Seperti itu, Bu Aul. Oke, adakah seseorang mungkin ya Bu Mary yang bisa membantu mempersiapkan pembelajaran ini untuk diajak sharing ya mengenai tips diferensiasi mengenai materi hitungannya tadi? Insya Allah ada teman saya Bu Rian, guru kimia. Dia terampil banget sih yang saya lihat ngajarnya ya. Kemudian ada Pak Rusman juga, guru matematik. Pokoknya insya Allah sama orang dua itulah saya bisa bertukar pikiran atau meminta tips gitu Bu Aul. Oke, baik Bu Mary. Kira-kira nih kapan Bu Mary mau menerapkannya di kelas? Gaskan Bu Aul, tidak menunggu lama. Jadwal ngajar saya Selasa dan Kamis nih Bu Aul. Insya Allah segera saya eksekusikan di kelas minggu ini. Sebelum saya jadwal di supervisi minggu depan Bu Aul. Baiklah Bu Mary. Nah, kita sudah ngobrol nih ya. Apa yang Bu Mary dapatkan nih dari sesi ngobrol-ngobrol kita kali ini? Ngocing. Oke. Ngopi. Kata pepatah begini Bu Aul ya. Kata pepatah nih, habis gelap terbitlah terang. Jadi ada pencerahan Bu Aul untuk pembelajaran konten hitungan di kelas saya yang muridnya pasif dan hanya menunggu ceramah kalau saya saja. Dari obrolan kita ini, saya sudah menerapkan metode diskusi dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi gaya belajar murid agar mereka lebih antusias berperan aktif saat belajar matematika ekonomi dengan saya. Wah, bagus itu Bu Mary sudah menemukan solusinya. Tetap semangat untuk selalu belajar ya, Bu Mer. Tentu, iya Bu Aul, mulai semangat lagi nih. Terima kasih sudah mengobrol-ngobrol dan meluangkan waktu istirahatnya dengan saya. Saya jadi tercerahkan Bu Aul. Sama-sama Bu Mer. Kalau nanti butuh support, jangan lupa ya hubungi saya. Oh iya, jangan lupa nanti cerita ke saya juga bagaimana keseruannya nanti. Siap Bu Aulia. Silakan lanjutkan mengajarnya ya Bu Aulia. Maaf sekali lagi mengganggu. Siap Bu Mer, terima kasih. Tetap semangat ya Bu Mer ya. Semangat. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Aulia. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu Mary. Bagaimana nih kabar Bu Aulia hari ini? Sehat dan sehat? Alhamdulillah Bu Mer. Dan sedikit sebenarnya kurang bersemangat nih. Kalau Bu Mer gini gimana? Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah, saya baik Bu Aulia. Loh kok kurang bersemangat. Ada apa nih kira-kira nih? Iya nih Bu Mer, saya butuh teman ngobrol. Makanya tadi saya WA Bu Mer untuk ngajak ngobrol sebentar. Oh gitu. Oke. Yuk kita ngobrol bareng-bareng di perpustakaan yuk. Mungkin di sana suasananya bisa lebih nyaman. Setuju Bu Mer, biar nyaman ya di sana ya. Oke. Oke, Bu Aul nih ya. Ngomong nih. Apa sih yang mau Bu Aulia obrolkan dengan saya siang ini? Jadi gini nih Bu Mer, saya itu sedang bingung ya tentang pembelajaran di kelas saya, khususnya nih pada pelajaran IPA materi perpindahan kalor untuk kelas 7 nih. Kadang membuat murid itu tidak menarik, kemudian tidak fokus, selanjutnya tidak antusias juga dalam pembelajaran, kemudian hasil-hasil yang saya berikan penilaian formatif juga nilainya jelek Bu Mer. Rata-ratanya rendah sekali. Begitu ya Bu Aulia. Jadi saat ini Bu Aulia merasa murid-murid tidak fokus dan tidak antusias saat pelajaran IPA, terutama mengenai perpindahan kalor, sehingga nilai mereka katakan jelek, begitu ya? Iya Bu Mer, saya rasakan kok ya murid-murid di kelas saya itu kayak kurang paham gitu mengenai materi perpindahan kalor ini Bu Mer. Oke, Bu Aulia, karena waktu ngobrol kita ini pendek di sela istirahat ya, Bu Aulia ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita ini? Iya, saya sih berharapnya bisa mendapatkan solusi ya dari ngobrol kita kali ini, solusi supaya murid-murid di kelas saya nih khususnya bisa fokus dan antusias serta semangat lagi dalam pembelajaran IPA khususnya materi perpindahan kalor nih. Mereka bisa bersemangat lagi Bu Mer dan nilai rata-ratanya supaya tidak rendah lagi dan lebih baik lah Bu Mer begitu.
Oke oke oke. Berarti intinya mencari solusi supaya murid bersemangat, fokus, dan antusias pada pelajaran itu ya, Bu Aul ya? Ya, betul Bu Mary. Ya, supaya murid-murid tadi paham, kemudian saya mengajar sebenarnya sudah menggunakan Canva, tapi ya mereka itu murid-murid kayak nggak semangat gitu, kemudian masih nggak fokus, kemudian ujung-ujungnya nilainya juga jelek gitu. Akhirnya tidak bagus juga kan nilainya gitu, Bu Mary. Oke, begitu ya. Baik Bu Aulia, menurut Bu Aulia nih, anak-anak yang memahami fokus, antusias, dan memahami tentang pembelajaran kalor yang Bu Aulia ajarkan ini seperti apa tuh Bu Aulia? Bagaimana ya? Menurut saya yang fokus dan antusias itu yang memperhatikan pembelajaran, kemudian ikut berperan aktif dalam kegiatan, kemudian memahami materi, kemudian bisa menarik perhatian sehingga menjadi lebih fokus lah gitu. Oke, jadi begitu ya idealnya murid yang fokus dan antusias itu seperti yang dijelaskan Bu Aulia tadi ya. Iya sih, begitu idealnya Bu Mer. Oke, bisa saya pahami. Kalau murid-murid ada di level itu, katakanlah poin levelnya 10 misalnya Bu Aulia. Terus anak-anak yang tidak fokus, tidak antusias, dan tidak memahami materi itu misal di level 1. Menurut Bu Aulia ini, murid-murid di kelas Bu Aulia berada di level berapa kira-kira? Kalau saya amati sih ya rata-rata itu berada di level 5 sih ya Bu. Di level 5. Memang sih ada beberapa murid ya yang fokus, antusias dan memahami materi, perpindahan kalor. Dan ada yang sama sekali tidak fokus dan tidak antusias dan akhirnya ya tidak memahami materi yang dijelaskan. Kira-kira itu berada di level 5 Bu Mer. Oh, di level 5. Oke, menurut Bu Aulia nih, murid Bu Aulia tadi ada di level 5 ya untuk bisa memahami fokus, antusias, dan materi. Apakah ada kemungkinan nggak murid-muridnya berada di level 10 Bu Aulia? Ada nggak? Mungkin bisa sih Bu Mary ya kalau untuk memahami materi di level 10, tetapi untuk fokus kayaknya mungkin bisa dinaikkan dulu lah ke angka 8 karena itu perlu proses ya kalau angka 10 begitu Bu Mer. Baik. Level 10 berarti saya simpulkan pemahaman materi dan level 8 untuk fokus dan antusiasmenya ya. Nah, menurut Bu Aulia sendiri nih, apa sih yang Bu Aulia bisa lakukan untuk membantu murid-murid Bu Aulia supaya berada di level yang tadi Bu Aulia sebutkan? Nah, seperti dalam memahami materi, fokus, dan antusias. Gimana Bu Aulia? Menurut Bu Aulia? Ya itu yang saya bingung ya. Saya bingung mau apa gitu ya. Tapi saya sempat terpikir untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu Mer. Karena sesuai kebutuhan belajar murid seperti apa yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak Bu Mer. Keren. Bagus itu idenya kalau menurut saya Bu Aul. Sekalian mengimplementasikan kurikulum ini dulu ya. Nah, coba rencana aksinya itu kira-kira Bu Aulia. Di awal tahun pembelajaran nih kemarin, di awal tahunnya saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif ya gaya belajar. Saya sudah menganalisis mana murid yang gaya belajarnya kinestetik, auditori, dan visual ya. Kemudian mungkin saya juga akan melakukan pembelajaran tentang perpindahan kalor ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk Bu Mer. Seperti itu. Wah, itu keren, bagus Bu Aulia. Lalu bagaimana nih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses produk yang tadi disebutkan Bu Aulia ini dalam materi perpindahan kalor tadi? Mungkin seperti ini Bu, rencana aksinya saya untuk diferensiasi konten, saya akan menampilkan pembelajaran yang menarik dengan video di kegiatan pendahuluan. Kemudian itu bagian dimotivasinya dan di bagian persepsinya. Kemudian pada bagian sintaks 1 untuk model pembelajaran guided inquiry yang saya akan lakukan, saya juga akan menambahkannya. Kemudian di diferensiasi proses pada pelaksanaan pembelajaran dan juga pada saat pretest juga saya akan menggunakan pendekatan TIPEC Bu Mer. Jadi anak-anak
diberikan barcode, kita akan scan sama saya, oh dengan Prita seperti ini, nanti langsung ke link soal di Quizzes agar menarik perhatian mereka dan semangat dalam mengerjakan soal. Kemudian saya juga akan membagi mereka ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian saya juga akan memberikan LKPD masing-masing sesuai dengan gaya belajarnya, dan saya juga akan membuat modul ajar yang sesuai dengan langkah pembelajaran diferensiasi, Bu Mer, sepertinya. Menarik sekali itu Bu Aulia, menurut saya menarik. Menurut Bu Aulia, apa ukuran keberhasilan rencana aksinya Bu Aulia ini? Ukuran keberhasilan murid-murid ya Bu Mer ya. Ya, itu jadi lebih fokus, antusias, dan memahami materi perpindahan kalor dengan baik. Nah, penilaiannya mungkin juga tadi tidak monoton, kemudian mengerjakan soal-soal, tapi membuat mereka lebih semangat dengan scan barcode tadi seperti itu, sehingga meningkatkan mereka untuk semangat belajar, Bu Mer. Wah, keren. Rencananya sudah baik kalau menurut saya, Bu Aulia. Apakah menurut Bu Aulia akan ada kendala untuk menerapkan rencana Bu Aulia nanti? Mungkin kendalanya saya perlu waktu ya Bu Mer ya untuk menyiapkan, karena kan tadi ada media-media yang saya harus siapkan, gaya belajar sesuai dengan gaya belajarnya, kemudian butuh teman guru juga untuk diwawancarai untuk kegiatan nanti ya, karena sharing juga gitu. Oke Bu Aulia. Perlu ada waktu berapa lama nih Bu untuk mempersiapkan media-media yang Ibu butuhkan? Kurang lebih 2-3 hari lah mungkin Bu Mer ya. Saya harus mempersiapkan modul ajar, kemudian media, bahan, LKPD, ya sekitar segitu Bu Mer ya. Oke. Adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Aulia untuk mempersiapkan pembelajaran ini untuk diwawancarai tentang materi perpindahan kalor juga tadi? Gimana? Saya bisa berkolaborasi dengan ini Bu Yani, guru Mapel IPA senior. Beliau kan berkompeten ya, kemudian jadi saya berdiskusi akan menyiapkan, dan beliau juga menjadi narasumber saya untuk wawancara bagaimana untuk murid yang auditori, seperti itu Bu Mer. Baik, kira-kira kapan nih Bu Aulia mau menerapkannya di kelas? Oke, jadwal mata pelajaran IPA untuk 7F itu ada di hari Jumat. Sebentar lihat jadwal. Hari ini hari Senin, maka oh iya, hari Jumat mungkin Bu Mer ya. Saya akan terapkannya. Insya Allah mungkin nanti hari Jumat. Oke, baiklah Bu Aulia. Nah, kita ini kan sudah ngobrol nih ya, dari awal sampai akhir nih. Apa yang Bu Aulia dapatkan nih dari sesi ngobrol-ngobrol kita kali ini? Kalau tadi kata Bu Aulia ngopi ya, ngopi perkara ilmu, apa nih yang bisa didapatkan? Alhamdulillah Bu Mer, awalnya tadi kan saya bingung nih untuk pembelajaran IPA materi perpindahan kalor ini untuk kelas 7, muridnya tidak fokus, tidak antusias, kemudian nilai mereka jelek. Tapi nih di akhir obrolan kita nih, saya sudah mendapatkan solusi, dan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar murid, saya juga akan berkolaborasi dengan Bu Yani sesuai dengan tadi tujuan pertama kita ngobrol, Bu Mer. Bagus itu. Sudah menemukan solusi berarti intinya ya dari pembicaraan kita ini. Tetap semangat ya Bu Aulia untuk selalu belajar. Iya Bu Mer, saya mulai bersemangat lagi nih sepertinya. Terima kasih Bu Meri sudah mengobrol dengan saya, jadi saya semakin bersemangat lagi nih. Sama-sama Bu Aul, kalau butuh support jangan lupa hubungi saya ya. Setelah pelaksanaan pembelajaran, jangan lupa juga loh cerita ke saya bagaimana keseruannya di kelas nanti. Ya, siap Bu Meri, saya kembali kelas dulu ya. Terima kasih sebelumnya loh, saya sudah diberikan solusi. Sebenarnya saya juga yang menemukan solusi sendiri ya Bu Meri ya. Terima kasih. Ya, betul sekali Bu Aul. Terima kasih. Sampai jumpa Bu Meri ya. Oke, semangat ya Bu Aul, gan bate Bu Aul. Iya, terima kasih Bu Mer.